Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna afdhalal hadisi kitabullah wa khairal hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jemaah, pendengar dan pemirsa Roja TV dan Radio Roja, rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua. Pada kesempatan pagi ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian Islam ilmiah yang insyaallah kita akan memulai tema yang baru dan buku yang baru, yaitu buku Mencetak Generasi Rabbani, yaitu buku yang bercerita tentang pendidikan anak. Yang mana ini adalah satu kewajiban yang terletak di pundak kedua orang tua, ayah dan ibu. Sebelumnya salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang berjalan di atas sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan Roja TV yang dimuliakan Allah, kewajiban mendidik anak adalah kewajiban yang terletak di atas pundak kedua orang tua. Kewajiban ini adalah kewajiban yang sangat penting karena merupakan amanah yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada keduanya ketika Allah menganugerahkan putra dan putri, anak-anak kepada mereka. Yang mana ini merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita jaga, amanah yang mesti kita tunaikan. Nabi bersabda dalam sebuah hadis, kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Setiap anak lahir di atas fitrahnya, yaitu fitrah Islam, fitrah tauhid. Kedua orang tuanya lah yang membuat anak ini menjadi Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Nabi menyebut orang tua karena ia adalah penyebab pertama kelalaian mereka yang menyebabkan anak ini menyimpang dari fitrahnya. Ketika anak ini lahir ke dunia, dia lahir dengan segel tauhid, la ilaha illallah, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengambil perjanjian itu, misak itu, jauh sebelum mereka lahir ke dunia, bahkan sebelum orang tua mereka lahir ke dunia, yaitu ketika Allah mengeluarkan anak-anak keturunan Adam dari tulang sulbi bapak mereka Adam. Dan Allah mengambil persaksian, alastu birabbikum, qalu bala syahidna. Mereka semua manusia, anak Adam, bersaksi, bala syahidna, benar kami bersaksi. Termasuk anak kita yang lahir itu. Dia termasuk orang yang telah bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia lahir dengan membawa segel tauhid, la ilaha illallah. Dan kewajiban terpenting, kewajiban pertama, utama setiap orang tua terhadap anaknya adalah menjaga segel ini agar tidak rusak,
sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kewajiban terpenting, terurgen atas setiap ayah dan ibu, setiap orang tua, menjaga tauhid, menjaga segel la ilaha illallah itu. Kalau mereka lalai, dia akan menyimpang, segel itu akan rusak, akidahnya akan kotor, keyakinannya akan rusak. Bisa jadi dia berubah menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi, atau apapun. Menyimpang dari fitrah tauhidnya. Maka orang tua adalah lingkungan yang paling dekat dengan anak. Nabi mengatakan fa'abuwahu, kedua orang tuanya. Bukan sekolahnya, bukan teman-temannya, bukan kakek neneknya, bukan paman bibinya, bukan teman-temannya, tapi orang tuanya. Ya, Nabi SAW mengatakan di sini orang tuanya. Maka apapun yang terjadi pada anak, yang paling bertanggung jawab adalah orang tua, yaitu ayah dan ibu. Maka dari itu ini adalah kewajiban yang tidak mungkin ya bisa dilakukan tanpa persiapan dan ilmu. Tanpa kita mengetahui, tanpa kita mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan anak. Orang tua tidak boleh lalai. Karena keluarga yang samara, sakinah, mawaddah, dan rahmah adalah keluarga yang anggota-anggota individu-individu yang ada di dalam keluarga itu dapat melaksanakan perannya dengan baik dan benar. Seorang suami bisa menjadi suami yang baik, seorang istri bisa menjadi istri yang baik. Mereka berdua melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. Tapi itu tidak cukup untuk membentuk suatu keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hingga keduanya bisa menjadi ayah yang baik bagi anak-anaknya dan ibu yang baik bagi anak-anaknya. Banyak para istri, para wanita bisa menjadi seorang istri yang baik. Dia bisa melaksanakan kewajibannya kepada suaminya. Dia bisa menunaikan hak-hak suaminya. Tapi dia tidak bisa jadi ibu yang baik. Dia gagal menjadi ibu yang baik. Dia tidak bisa menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya. Demikian pula sebaliknya, ada wanita-wanita yang bisa menjadi ibu yang baik, tapi tidak bisa menjadi istri yang baik bagi suaminya. Maka seorang wanita dituntut memiliki peran ganda di sini, sebagai istri yang baik dan sebagai ibu yang baik. Beda tentunya jadi istri dan jadi ibu. Nah, kadang-kadang sebagian wanita tidak bisa membedakan posisinya sebagai istri dan posisinya sebagai ibu. Sebagai ibu tentunya dia menjadi sorotan teladan bagi anak-anaknya. Jadi istri mungkin dia diemongi sama suaminya. Suaminya jadi teladan. Tapi sebagai ibu, dia yang mengomongi anak-anaknya. Dia yang menjadi sosok teladan. Demikian juga sebagian pria, laki-laki, bisa menjadi suami yang baik bagi istrinya. Dia memenuhi semua hak dan kewajibannya sebagai suami. Tidak ada satupun hak istri yang tidak dia tunaikan. Dia benar-benar menjadi suami yang ideal. Tapi dia tidak bisa menjadi ayah yang baik bagi anak-anaknya. Tentunya beda kita sebagai suami dengan kita sebagai ayah. Tanggung jawabnya lebih besar. Tantangannya lebih berat. Karena mengajari anak kuliah itu beda dengan mengajari anak SD. Lebih berat jadi guru SD daripada jadi dosen mengajarkan kuliah kepada mahasiswa. Karena mereka-mereka ini adalah orang-orang yang sudah sempurna otaknya, sudah bagus nalarnya, sudah bisa mengerti sedikit pengarahan yang kita berikan. Nah, itu mendidik istri. Tapi mendidik anak seperti ngajari anak SD. Perlu sabar, ya perlu
kelembutan, ya perlu kesantunan, ya dan mengerti sudut pandang anak-anak, psikologi anak, sehingga kita bisa memberikan pelajaran-pelajaran kepada anak. Beda, sangat jauh berbeda kita mendidik anak dengan mendidik istri. Dan dua-duanya wajib kita didik. Istri wajib kita didik, anak juga wajib kita didik. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Atau sebaliknya, sebagian pria bisa jadi ayah yang baik bagi anak-anaknya. Tapi dia tidak bisa jadi suami yang baik bagi istrinya. Mungkin dia kejam terhadap istrinya, tidak ada rahmahnya, tidak ada toleransinya terhadap istrinya, sehingga membuat si istri menderita. Tapi kepada anak dia luar biasa, dia betul-betul bisa jadi ayah yang baik. Maka keluarga samara, sakinah, mawaddah dan rahmah itu adalah ketika suami istri, ayah ibu ini bisa memainkan perannya dengan benar dan baik di dalam rumah tangga. Barulah tercipta rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tadi. Anak-anak itu kan warga, rakyat. Presidennya itu suami, wazirnya, menterinya itu istri. Rakyat tinggal mencicipi. Kalau pemimpinnya dan pembantu-pembantunya, pembantu pemimpin ini baik, maka akan baiklah negeri itu. Demikian juga di dalam rumah tangga. Maka khusus berkaitan dengan pendidikan anak, ini adalah tugas dan tanggung jawab bersama. Suami mendidik istri, mungkin dia bisa memainkan perannya sendiri. Ya. Demikian juga istri berperan sebagai seorang istri terhadap suaminya. Mungkin ini simpel dan sederhana. Tidak perlu orang lain yang ikut campur dalam mendidik istri kita mungkin ya. Cukup kita, suaminya. Tapi mendidik anak itu tidak bisa dilakukan secara tunggal, individu. Di situ ada dua komponen, dua unsur, yaitu ayah dan ibu. Dan anak perlu sosok kedua-duanya. Perlu sosok ayah dan perlu sosok ibu. Yang saling memberikan keseimbangan dan kesetimbangan di dalam pendidikan anak. Maka memang single parent itu bisa dilakukan, cuma tidak ideal. Yang terbaik adalah, ya tentunya dua komponen ini berfungsi dengan baik. Ayah dan ibu. Pendidikan anak adalah kolaborasi yang baik antara ayah dan ibu. Tidak bisa ditangani oleh satu pihak saja. Maka dari itu, keduanya harus bisa bekerja sama. Dan sama-sama bekerja, bahu-membahu, dalam mendidik anak-anak mereka. Saling isi-mengisi, bukan saling tumpang tindih. Ya, hingga kadang-kadang di dalam mendidik anak ini, tidak ada job description yang jelas antara ayah dan ibu. Ayah kadang-kadang overlapping mengambil peran ibu. Ibu juga demikian. Sehingga tidak ada kerjasama yang baik antara keduanya. Maka tentunya dalam hal ini, suami istri selaku ayah dan ibu harus sering duduk satu meja, berdiskusi, berdialog, saling tukar pendapat, saling koreksi tentang pendidikan anak-anak mereka. Apa yang terbaik, apa yang tepat untuk diterapkan kepada anak-anak. Karena anak-anak ini datang dengan membawa anugerah yang luar biasa, potensi, bakat, talenta. Yang paling mengerti tentang anak adalah orang tua. Ya, bukan guru di sekolah atau teman-temannya di luar. Seharusnya ini kita bicara seharusnya orang tua itu paling ngerti tentang anaknya. Ya, bukan orang lain. Tapi kadang-kadang ya karena
tidak dekatnya orang tua dan anak, sehingga orang tua tidak mengerti tentang anak-anak mereka. Nah, tentunya anugerah yang besar ini adalah suatu fadilah ya bagi kedua orang tua. Apabila mereka bisa memanfaatkannya, maka ini menjadi kebaikan bagi mereka. Maka dari itu, tugas mendidik anak ini adalah tugas bersama, bukan tugas perorangan. Akan terasa berat bagi seorang ibu jika pendidikan anak semua dilimpahkan ke pundaknya. Demikian pula sebaliknya, akan terasa berat oleh ayah jika semua tugas dan tanggung jawab pendidikan itu diserahkan kepadanya, dibebankan ke pundaknya. Maka agar ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, keduanya harus saling bisa bekerja sama, berkolaborasi, saling isi mengisi. Tentunya ini akan menjadi lebih mudah, ya, karena kadang-kadang siasat itu perlu dilakukan oleh kedua belah pihak, ayah dan ibu. Karena pendidikan anak itu perlu siasat juga, bagaimana menyiasati anak supaya dia tergiring kepada apa yang kita kehendaki. Menyelesaikan masalah anak kadang-kadang perlu dua belah pihak ini, ya, yang saling isi mengisi, ya, take and give, saling mengarahkan kepada satu titik. Nah, ini penting. Maka suami istri seharusnya ataupun ayah ibu seharusnya bisa menyisihkan waktu yang lebih banyak untuk membicarakan tentang pendidikan anak-anak mereka. Ya. Dan tentunya tugas ini adalah tugas yang perlu ilmu. Ya, kalau kita ingin sukses apapun, maka semuanya harus dengan ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Yang ingin sukses dunianya, hendaknya dia berilmu. Yang ingin sukses akhiratnya, hendaklah dia berilmu. Yang ingin sukses dunia dan akhirat juga harus berilmu. Maka pendidikan anak juga harus dengan ilmu. Ya, kadang-kadang kita tidak mengetahui sisi-sisi pendidikan anak yang dilakukan oleh Nabi SAW karena kejahilan kita. Kadang-kadang kita menafikan sesuatu, ternyata Nabi melakukannya, menerapkannya di dalam pendidikan anak. Ya, tapi kadang-kadang karena kejahilan kita justru buru-buru menafikannya. Ya, Nabi, kalau kita kaji ya, hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan pendidikan anak luar biasa. Boleh dikatakan Nabi itu orang yang paling ngerti tentang psikologi anak. Beliau bisa melihat sesuatu itu ketika memberikan pendidikan kepada anak dari sudut pandang anak, bukan dari sudut pandang orang tua. Ini luar biasa. Ya, kalau kita kaji lebih dalam ya, nanti akan kita temukan ya di dalam kajian kita ini ya bagaimana luar biasanya Nabi di dalam memahami psikologi anak. Jauh lebih hebat ya, lebih agung, lebih lebih tinggi daripada ilmu-ilmu psikologi anak yang berkembang hari ini. Padahal itu 15 abad yang lalu. Sebelum ya banyak ilmu-ilmu ditemukan seperti hari ini. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, selaku orang tua, ya, seharusnya kita lebih membutuhkan taklim, ya, menuntut ilmu, khususnya berkaitan dengan pendidikan anak. Ini tidak bisa dilakukan otodidak, meraba-raba, ya, tanpa ilmu. Ya, karena akan ngawur hasilnya nanti. Ya. Maka dari itu, sepasang suami istri, sebagian ikhwan dan akhwat sebelum menikah, rajin nuntut ilmu. Bahkan ketemunya juga melalui majelis ilmu. Ada mak comblang yang mempertemukan mereka sama-sama aktivis ataupun aktif di majelis ilmu. Kemudian ketemunya di majelis ilmu itu. Tapi setelah menikah hilang dari majelis ilmu. Ya, dengan berbagai macam alasan. Alasannya sekarang sudah sibuk, cari nafkah, dan lain sebagainya.
Lebih parah lagi ketika mereka sudah punya anak, makin hilang dari majelis ilmu. Ya dulu waktu sebelum menikah rajin nuntut ilmu, bahkan kajian-kajian rutin dihadiri. Setelah menikah, sudah berkurang, hanya tablik akbar saja, setahun sekali, setahun 2 kali. Sudah punya anak, tablik akbar pun tidak, semuanya tidak. Alasannya sekarang sudah sibuk untuk memenuhi nafkah keluarga, anak dan istri. Nah ini salah tentunya. Ketika kita sudah menikah, kebutuhan kita kepada ilmu itu 2 kali lipat. Karena tanggung jawab kita semakin besar. Semakin besar tanggung jawab, maka semakin banyak ya kebutuhan ilmu, kebutuhan kita kepada ilmu. Kebutuhan ilmunya pun semakin tinggi. Dulu kita sendiri. Ya. Yang kita tanggung jawabi adalah diri kita. Tentunya ilmu yang berkaitan dengan itu ya tidak sebanyak ketika kita sudah menikah. Yang mana sekarang kita menanggung jawabi jiwa yang lain, yaitu istri kita. Ya tentunya kebutuhan ilmunya semakin meningkat. Apalagi setelah itu kita punya anak. Berarti tanggung jawab kita semakin besar pula. Kita harus menanggung jawabi anak dan istri. Ya, dan kewajiban mencukupi nafkah anak dan istri itu bukan hanya nafkah jasmani, tapi juga nafkah rohani, yaitu kebutuhan ilmu mereka. Ya, ini harus kita perhatikan. Nah, maka dari itu kebutuhan kita kepada ilmu setelah menikah itu, apalagi setelah punya anak, itu menjadi berlipat-lipat. Artinya menjadi lebih daripada sebelumnya. Tapi kebanyakan dari kita justru setelah kita mendapatkan tanggung jawab yang besar itu, justru kita lari dari ilmu. Semakin malas nuntut ilmunya. Yang jadi pertanyaan adalah dulu kita nuntut ilmu mau apa? Apakah sekedar mau dapat jodoh di majelis taklim? Setelah itu sudah, selamat tinggal majelis ilmu. Atau memang karena kita itu duduk di majelis ilmu karena kita ingin ilmu. Ya, sehingga kita bisa melaksanakan tugas-tugas kita dengan baik. Tugas-tugas bukan hanya tugas-tugas dunia yang perlu juga kepada ilmu, tapi juga tugas-tugas akhirat. Mencari nafkah juga perlu ilmu, sehingga kita bisa mencari nafkah yang halal. Melaksanakan tugas akhirat lebih-lebih lagi, ya. Kewajiban-kewajiban agama kita itu semua harus dilakukan dengan ilmu. Nah, ini yang harus kita sadari. Jadi mendidik anak itu tidak cukup hanya dengan uang, materi, ya. Pendidikan tidak identik dengan materi. Sebagian orang tua salah kaprah. Ya, sebagian ayah, suami merasa ketika dia sudah bisa mencukupi kebutuhan materi anaknya untuk pendidikan, ya, uang sekolah, uang ini, uang itu, uang tetek bengek, dia merasa dia sudah melaksanakan tugas mendidik. Ya, tugasnya sebagai ayah, mendidik anak. Ini belum. Itu hanya muqaddimahnya saja, muqaddimah pendidikan, yaitu kita menyediakan sarana pendidikan. Itu belum masuk kepada intinya, yaitu mendidik. Maka itu satu asumsi yang keliru ketika seorang ayah merasa dia sudah menjadi ayah yang baik kalau sudah bisa mencari duit untuk menyekolahkan anaknya di sekolah yang mahal. Apalagi sekarang sekolah kan berlomba-lomba siapa yang paling mahal. Nah, sebagian ayah merasa itu dia sudah cukup melaksanakan tugasnya mendidik anak. Semua kebutuhan sekolah yang luar biasa, yang semakin hari semakin wah, dia merasa itu sudah cukup. Padahal dia belum masuk kepada pendidikan itu sendiri. Itu masih kulitnya, masih muqaddimahnya, menyediakan sarana pendidikan. Ya, dan sebagian ayah merasa pendidikan itu bisa dititip kepada guru-guru yang ada di sekolah. Ada seorang ibu datang ketika kita masih mengelola pondok di Jogja, membawa anaknya dan mengatakan, ini Ustadz, anak saya serahkan kepada Ustadz bulat-bulat, terserahlah mau jadikan apa.
Itu saya tegur ibu itu dan mengatakan, ibu salah. Apapun nanti yang terjadi pada anak ini, bukan tanggung jawab saya. Kalau gagal, itu bukan tanggung jawab saya, itu tanggung jawab ibu. Yang dipanggil nanti pada hari kiamat bukan gurunya, bukan ustadznya, bukan kepala sekolahnya, bukan temannya, bukan kakek neneknya, bukan paman bibinya, bukan siapa-siapa. Tapi yang akan dipanggil adalah binnya. Ini anak bin siapa ini? Ini anak binti siapa? Itu yang akan dipanggil oleh Allah dan mempertanggungjawabkan segala hal yang berkaitan dengan anak ini. Nah, itu adalah suatu sikap yang salah dan keliru dari sebagian orang tua. Ketika menyerahkan anaknya ke sekolah, dia mengatakan, ini Ustadz, saya serahkan bulat-bulat sama Ustadz lah. Mau dijadikan apa terserah. Ini kan orang tua mau buang badan sebenarnya. Ya, dia kira dia cukupi kebutuhan sekolah anaknya, pondok anaknya, nggak telat bayar uang sekolah, uang makan, uang cuci pakaian, uang segalanya udah lepas. Dia tinggal terima bersih. Tidak ikut terlibat sama sekali di dalam pendidikan anaknya. Nah, ini keliru. Ya, ini yang kadang-kadang menyebabkan pihak sekolah sendiri ya agak keberatan. Kenapa? Karena orang tua di rumah tidak ikut serta di dalam pendidikan anak. Ya. Ya, sehingga ada semacam tumpang tindih juga. Ya, maka di sini ini mindset yang perlu diluruskan dan diperbaiki, bahwa orang tua nggak bisa lepas tangan. Sekolah itu cuma alat bantu. Ya, sekali lagi, ini penting untuk kita camkan. Sekolah itu cuma alat bantu orang tua. Bukan sebagai alat utama. Pendidikan utama bukan di sekolah. Pendidikan utama adalah di rumah. Anak itu harus dapat pendidikan di rumah. Dan pendidikan itu harus berangkat dari rumah, bukan dari sekolah. Makanya kita tahu pihak sekolah banyak yang mengeluh anak-anak yang bawa kebiasaan buruk dari rumahnya. Ya, kemudian diserahkan sekolah untuk meluruskan pendidikan yang salah ini. Nah, itu tentunya berat. Sangat berat. Ya. Ya, kita lihat sebagian anak ya, apalagi pondok itu dikesankan sebagai penitipan anak nakal. Kalau anak orang tuanya sudah nyerah, maka ya itu dibawa ke pondok. Sehingga itulah dia image pondok. Ya, itu pendidikan alternatif. Kalau sudah mentok, anak ini nggak bisa dididik lagi, baru ke pondok gitu. Dan ini ya sebenarnya nggak seperti itu. Ini yang salah mungkin perlu kita perbaiki. Bahwa pendidikan itu memang harus dimulai dari rumah. Ya, bukan dari sekolah. Bagaimana anak ini bisa mendapat pendidikan yang baik ya, yang dia butuhkan di sekolah. Ya, dia berhadapan dengan orang tuanya aja, orang tuanya kalah. Itu 2 lawan 1 ya. Ayah ibu melawan anak. Kadang-kadang ayah ibu kalah itu. Ya. Nah, apalagi sekolah. Satu guru menangani puluhan anak. Bagaimana guru ini bisa menghandle anak-anak itu satu persatu? Itu kan berat. Maka sekolah itu sebenarnya alat bantu pendidikan orang tua di rumah. Ya, sebagai pendidikan lanjutan. Itu idealnya seperti itu ya. Jadi pendidikan itu sudah dimulai dari rumah. Maka kita lihat perbedaan antara satu anak dengan anak lainnya. Anak yang dapat pendidikan di rumah dengan anak yang tidak dapat pendidikan di rumah itu beda. Kalau kita pernah datang ke majelis ilmu, Anda banyak orang bawa anak. Ya, itu kita lihat perilaku anak-anak yang berbeda-beda. Ada yang datang sama orang tuanya, dia duduk dengar taklim, ya. Dia duduk diam dengar ya. Seperti orang-orang dewasa lainnya. Ada anak seperti itu. Ada anak yang dibawa orang tuanya taklim, apa kerjanya? Lari sana, lari sini, teriak sana, teriak sini. Ya. Mengganggu dan membuat hiruk pikuk, huru hara, mengganggu taklim. Hingga kadang-kadang panitia taklim mengingatkan yang bawa anak, harap diperhatikan, begitulah. Ya, tapi nggak semua anak seperti itu kan.
ada juga anak yang anteng begitu ya, duduk dia dengar ya. Kadang-kadang ada yang mencatat lagi, saya lihat itu. Apa yang membedakan dua anak ini, dua jenis anak ini? Itu pendidikan di rumah. Yang satu ini dapat pendidikan di rumah dari orang tuanya, sehingga dia punya adab keluar itu. Yang kedua ini nggak dapat pendidikan sama orang tuanya di rumah, ya jadi ya seperti itu. Liar, tidak terkontrol, tidak terkendali. Kadang-kadang orang tuanya sendiri nggak bisa mengendalikan. Ya, nah demikian. Jadi itu yang perlu kita luruskan ya tentang pendidikan anak. Bahwa pendidikan anak ini ya adalah kewajiban yang terbeban di pundak kedua orang tua. Ya. Dan orang tua di sini bisa mengambil ya bantuan dari pihak-pihak luar untuk kesuksesan pendidikan anak-anaknya. Ya para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Nah, itulah dia kenapa kita perlu berbicara dan membicarakan tentang pendidikan anak. Ya, kita semua punya anak. Pada masa sekarang ini, mendidik anak tidak sama tantangannya dengan mendidik anak di zaman-zaman dahulu. Kita sebutlah era 70, 80, bahkan 90, bahkan awal tahun 2000, abad 21. Ya, kita lihat mendidik anak itu dulu ya lebih simpel, ya lebih simpel, lebih sederhana mungkin, ya tidak banyak tantangan-tantangan yang langsung berkaitan dengan pendidikan anak. Karena dulu belum ada sarana-sarana teknologi seperti yang ada sekarang ini. Dan mendidik anak pada hari ini tantangannya lebih besar lagi. Ya, kita semua memiliki masalah yang sama dan serupa mungkin ya di dalam pendidikan anak. Ini masalah semua orang, termasuk masalah kita juga. Dan ketika kita nulis buku itu ya juga kita merasakan suatu tantangan, kita katakan masalah, problem yang juga sama. Dengan ya kita katakan kebanyakan kaum muslimin yang lainnya di luar sana. Ya beratnya mendidik anak pada hari ini karena tantangannya lebih besar. Ya di zaman gadget ya, sosmed hari ini anak-anak kecil-kecil itu sudah mengenal alat tersebut. Ya dan tentunya kita banyak orang tua itu pusing tujuh keliling karena anaknya kecanduan itu, alat itu. Ini tantangan ya yang kita hadapi pada hari ini. Demikian juga informasi yang begitu cepat. Dunia yang semakin terbuka. Ini juga merupakan tantangan bagi anak-anak kita, ya, dan juga bagi orang tua di dalam mendidik anak-anak mereka. Maka dari itu ya, di sini kita akan coba untuk berbicara sedikit ya tentang pendidikan anak di dalam buku tersebut. Ya kita menyadari kita bukan orang tua yang ideal, karena kita semua pasti ada kekurangan-kekurangan, hal-hal yang masih terluput di dalam ya kita katakan melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita. Tapi kita semua berusaha, minimal kita mengetahui ilmunya, kemudian kita dapat mengeksekusinya dengan baik. Ya, kita dapat faedah-faedah yang itu bisa kita amalkan dan kita bisa terapkan di dalam melaksanakan tugas kita sebagai seorang ayah dan ibu. Sekali lagi, inilah tugas yang mulia. Karena setiap kebaikan yang kita tanamkan kepada anak-anak kita itu adalah kebaikan bagi kita. Ya, itu adalah amal jariah. Maka dari itu orang tua jangan sampai kehilangan momentum untuk mendapatkan kebaikan ini. Ya, orang tua adalah yang terdepan karena yang paling didengar sama anak ini kan orang tuanya. Lebih daripada guru-gurunya. Ya. Nah, maka kadang-kadang ada remaja-remaja yang curhat sama ustadz. Bukan kita tidak mau dicurhati ya. Tapi lebih baik anak-anak itu, anak-anak muda tentunya, anak-anak remaja itu curhat sama orang tuanya dulu. Ya. Orang tua di sini harus membangun kedekatan dengan anaknya sehingga ada apa-apa anak itu ya dia lebih lebih nyaman, comfort ya berdiskusi, curhat kepada orang tuanya daripada ya kepada orang lain yang nggak kenal dia. Nggak kenal anak ini, nggak tahu juga sejarah historinya dan lain sebagainya. Tidak seperti orang tua. Ini kadang-kadang anak remaja yang
terlalu nyandar sama ustadz atau sama orang-orang lain. Bukan nggak boleh ya, tapi lebih baik dia pertama curhat sama orang tua, ya, atau dia mengadukan, mendiskusikan hal itu kepada orang tuanya. Ya kalau dia masih punya orang tua ya, para pemirsa dan para pendengar yang berbahagia. Karena yang paling tahu tentang anak ini adalah orang tuanya. Ya, nah demikian. Boleh sih curhat sama ustadz, tapi sebagai alat bantu saja ya. Kayak untuk memecahkan masalah-masalah yang nggak terpecahkan bersama orang tua itu. Nah seharusnya seperti itu idealnya. Ya wallahu alam bisawab. Nah demikian ya para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Ya mudah-mudahan ya pembahasan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi para ayah dan ibu di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai seorang pendidik ya, sebagai guru ya, karena mereka adalah guru pertama ya bagi anak-anak mereka. Mereka tulang punggung pendidikan bagi anak-anak mereka ya. Ya, karena mereka lah orang yang paling bertanggung jawab ya terhadap anak tersebut. Ya, rasa tanggung jawab itu kan berbeda antara guru di sekolah dengan ayah dan ibu di rumah. Rasa tanggung jawab itu terhadap anak ini. Ya, tentunya orang tua pasti akan memberikan yang maksimal, ya, all out istilahnya, terhadap anak ini. Daripada guru di sekolah, yang banyak murid-murid juga yang menjadi tanggung jawabnya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah itu saja mungkin sebagai muqaddimah ataupun pengantar dari pembahasan yang akan kita bahas rutin setiap Selasa pagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Baik, syukran jazakallahu khair barakallahu fik kepada Ustaz yang sudah memberikan mukadimah dari pembahasan kitab baru insyaallah ke depannya, yaitu mencetak generasi Rabbani. Dan mudah-mudahan insyaallah faedah-faedah yang akan kita dapatkan selama kita menyimak dari pertemuan di setiap Selasa pagi ini, pembahasan mengenai mencetak generasi Rabbani tersebut. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif dan alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di layanan pesan singkat bagi Anda yang ingin bertanya langsung, dan tentunya kami harapkan untuk pertanyaan yang Anda ajukan disesuaikan dengan pembahasan di kesempatan hari ini pula. Baik, kesempatan pertama Ustaz, kami angkat ada pertanyaan dari Ummu Abdillah yang tidak disebutkan, tidak di mana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana menangani anak yang selalu pindah-pindah pondok karena ketidakpuasan dengan aturan-aturan yang ada? Dan sudah kita jelaskan bahwa tidak akan ada kesempurnaan di sekolah atau di pondok manapun. Jika dikeraskan atau dipaksa, maka dia seperti stres. Doa dan usaha telah kami lakukan. Mohon beri masukan dan nasihatnya Ustaz agar kami mempunyai anak yang soleh dan soleha. Jazakumullahu khairan. Ya, ya bagus pertanyaannya ya. Ini masalah, yaitu masalah memilih pendidikan bagi anak, yaitu tempat pendidikan ya. Nah tentunya orang tua yang harus memilihkan wadah tempat sekolah pendidikan, lembaga pendidikan bagi anaknya, bukan diserahkan kepada anak. Nak mau sekolah di mana ya? Anak kan nggak ngerti, dia nggak tahu. Ya, sama seperti pergaulan. Orang tua juga harus ikut campur tangan di dalam memilih pergaulan anak. Ya, kepada siapa dia bergaul, itu orang tua harus mengarahkan. Kalau dia misalnya terarah kepada pergaulan teman-teman yang tidak baik, nah orang tua harus campur tangan. Ya, tidak bisa, itu kehendak dia, itu adalah keinginan dia, terserah dia mau berteman sama siapa, ini nggak bisa. Itu kewajiban orang tua di situ itu. Tugas itu, peran orang tua itu, adanya orang tua perlunya di situ. Mengontrol pendidikan dan lingkungan pergaulan si anak. Maka orang tua wajib untuk memilih lembaga pendidikan yang baik untuk anak-anaknya. Kalau disekolahkan misalnya, di sekolah yang tidak mengarahkan anaknya kepada sunnah misalnya, bahkan mengarahkan anak itu kepada bid'ah, ini kan kesalahan orang tua. Bukan kesalahan mutlak si anak ini. Kalau misalnya anak ini menyimpang dari sunnah misalnya, itu adalah kesalahan orang tua. Karena orang tua yang memasukkan
dan menyerahkan anak itu ke lembaga pendidikan tersebut. Maka untuk lembaga pendidikan, wadah pendidikan, tempat pendidikan, atau istilahnya sekolah ataupun pondok, itu harus ada campur tangan orang tua. Bahkan bukan campur tangan lagi ya. Orang tua harus memilih atau memilihkan wadah pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Kalau perlu dia survei, ini sekolah apa isinya, bagaimana metode pendidikannya, dan lain sebagainya. Baru dia masukkan anaknya ke situ. Ya, bukan masalah materi yang harus dikeluarkan ya, tapi dilihat cocok enggak dengan dengan platform pendidikan yang telah dia tetapkan untuk anaknya. Ya, nah demikian. Dan juga kita paling tahu ya tentang anak-anak kita. Pondok yang mana yang situasinya cocok, itu kan orang tua yang lebih mengerti daripada si anak. Maka perlu survei, kalau perlu berkali-kali melihat situasinya bagaimana, cocok enggak dengan anak. Nah setelah itu cocok, kita masukkan anak ke sekolah yang tepat untuknya itu. Ya. Nah kita lihat perkembangannya, karena sebagian anak memang nggak bisa dipaksakan ya, nggak cocok dia mondok, selalu bermasalah mungkin dengan teman-temannya ya, atau karena aturan di pondok itu yang longgar sehingga ada celah-celah yang bisa diterobos oleh anak-anak untuk melakukan hal-hal yang menyimpang kan begitu ya. Nah, macam-macam pondok juga macam-macam aturan-aturan yang mereka buat di dalamnya begitu. Ada yang longgar, ada yang super ketat, ada yang ketat saja ya, macam-macam ya. Khususnya berkaitan dengan handphone lah, kita sebut saja langsung itu the point ya. Itu tentang handphone misalnya. Kebijakan sekolah kan berbeda-beda, ada yang longgar, ada yang ketat, ada yang super ketat, macam-macam. Nah, kita lihat ya perkembangan anak itu. Kita lebih tahu tentang anak kita. Kalau misalnya anak itu memang nggak cocok di pondok, ya, selalu bermasalah, ya mungkin ini perlu dia terus ditempel sama orang tua, dekat sama orang tua. Ada anak yang seperti itu, yang butuh perhatian lebih dari orang tua. Maka mungkin pondok bukan tempat yang ideal untuknya. Mungkin bisa cari format pendidikan yang lain, yaitu mungkin full day, kan begitu. Dia tetap di rumah, dapat pengawasan langsung, dapat pengarahan langsung ya dari orang tua. Ya, nah artinya dia ini orang yang masih perlu dekat dengan orang tua. Ya maka orang tua di sini harus nempel anaknya, harus berkorban. Pendidikan itu ya harus dengan pengorbanan. Ya, nah kalau perlu kita mendekati anak, ya kita dekati anak. Bukan anak yang mendekati orang tua, harus ikut orang tua. Kalau perlu orang tua yang ikut anak. Oh, bagusnya dia pendidikan di sana. Ya, mau nggak mau kita tempel dia di sana, ya kita pindah ke sana. Untuk demi pendidikan anak itu. Ya memang pendidikan itu harus dengan pengorbanan. Karena yang ingin kita bina dan ingin kita bangun inilah suatu aset yang berharga sekali, yaitu anak. Ya, nah, maka ya orang tua mau nggak mau harus bisa memikirkan bagaimana anak ini bisa mendapatkan yang terbaik gitu. Karena dia adalah aset yang berharga bagi orang tuanya. Nah demikian. Ya. Jadi kita lihat perkembangannya bagaimana. Ada anak yang memang nggak cocok dan kalau dipaksakan bisa patah dia. Ya. Dan kalau itu sudah cocok, hanya masalah dia perlu sabar saja. Nah maka kita sabar-sabari. Tapi ya lihat dulu batasnya bagaimana perkembangannya. Ya ini nggak bisa kita tetapkan secara pasti ya mutlak kemudian tidak berubah sampai akhir, ya enggak juga. Ya lihat perjalanannya bagaimana, ya kalau perlu bukan hal yang buruk juga kalau kita pindah-pindah sekolah anak gitu ya, karena mencari format pendidikan yang mungkin lebih tepat baginya begitu ya. Nah demikian, wallahu alam bisawab. Kalau yang memang perlu pindah ya pindah ya, karena ada masalah-masalah yang lain kita kadang-kadang ketemunya itu di tengah jalan ya, baru kita ketemu masalah-masalah itu ya mungkin ya itu tidak jadi masalah sebenarnya. Tapi yang jelas kita menempatkan anak itu di tempat yang tepat ya untuk mendapatkan pendidikan. Yang kalau bisa yang bisa mendukung pendidikan anak ini di rumah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Baik. Ya, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk yang bertanya, dan selanjutnya masih kami ajukan di layanan pesan singkat. Nah, ada pertanyaan dari seorang ibu. Ya Ustaz, mohon nasihat dan tipsnya dalam mendidik anak, di mana kami dengan
saya dengan suami itu berjauhan, itu alias LDRan katanya Ustaz. Suami kerja di luar kota dan anak-anak, 2 anak laki-laki yang 1 SMA dan 1 SD. Nah, bagaimana cara mendidik mereka sedangkan suami kerja jauh di luar kota, Ustaz? Mohon nasihat dan tipsnya. Iya, tentunya di sini orang tua ya, suami istri bisa berbagi tugas. Ya di dalam mendidik anak ya. Nah, ya kalau misalnya ya kita katakan ibu yang di rumah, maka ia memainkan peran sebagai pemimpin ya, karena Nabi mengatakan bahwa dua-duanya adalah pemimpin. Nabi mengatakan ar-rajulu ra'in fi ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum. Seorang suami adalah pemimpin bagi keluarganya, anak istrinya, dan dia bertanggung jawab atas mereka. Kemudian Nabi mengatakan wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa waladihi. Wanita, ya, ibu ataupun istri juga pemimpin di dalam rumah suaminya ketika suaminya tidak berada di rumah, dan juga pemimpin bagi anak-anaknya. Ya, maka dia juga bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya, yaitu dia pemimpin bagi anak-anaknya di rumah ketika suaminya tidak ada. Maka di sini perlu ya kita katakan kerjasama yang baik antara suami dan istri, bagaimana melaksanakan tanggung jawab pendidikan ini di rumah. Nah, ketika ayah tidak ada di rumah, maka ibu harus bisa mengambil peran. Maka dikatakan oleh Nabi, ya, pilihlah wanita, tazawwaju al-wadud al-walud. Ya, Nabi sebutkan di sini 2 sifat, wadud dan walud. Ya. Nikahilah wanita yang penyayang dan wanita yang subur. Subur tentunya maksudnya ya bisa melahirkan keturunan, bisa jadi ibu. Ya, kemudian sifat wadud, kasih sayang, itu adalah sifat yang perlu dimilikinya sebagai seorang pendidik. Bukan hanya bisa jadi ibu ya, wanita itu bukan hanya bisa jadi ibu. Kalau bisa melahirkan, ya wanita ya memang tugasnya melahirkan. Salah satu kodratnya melahirkan. Ya, bukan hanya itu sebenarnya. Ya, ada sifat yang lain yang perlu dimiliki oleh seorang wanita untuk melaksanakan tugasnya sebagai seorang ibu, yaitu kasih sayang. Karena dia juga nanti akan bertanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya. Maka sifat wadud itu perlu. Sebagaimana Nabi memuji wanita-wanita Ansar, wanita-wanita Quraisy, ya, mereka adalah sebaik-baik wanita yang menunggang unta, yaitu wanita Arab. Kenapa? Karena mereka adalah wanita yang paling penyayang kepada anak-anaknya, kepada anak-anak kecil, ya. Wanita yang paling sayang kepada anak-anak itu mereka. Ya, Nabi juga mengatakan, ya, sebaik-baik wanita-wanita kalian adalah al-wadud al-walud al-a'ud. Wanita yang penyayang, subur, dan taat sama suami. Ya, nah itu yang sebaik-baik wanita kalian. Ya, wanita yang paling baik untuk kalian jadikan sebagai istri. Kenapa perlu sifat kasih sayang di sini? Karena mereka bertugas sebagai pendidik, dan pendidikan itu, dasar pendidikan itu adalah kasih sayang. Ya, pendidikan itu tidak akan mungkin dilakukan tanpa kasih sayang. Ya, nah, jadi itu sifat yang perlu dimiliki. Nah, di sini ya sebagai seorang ibu, ya kita ya punya kewajiban juga untuk melaksanakan tugas pendidikan ini ketika suami tidak di posnya, ya, tidak di rumah. Dan kepada para suami juga ada batas waktu ya. Kalau tidak salah 6 bulan itu meninggalkan anak istri. Lebih dari itu nggak boleh, ya. Nah, jadi harus ada momen di mana dia kumpul sama keluarganya dan menyisihkan waktunya bersama keluarga. Apapun bagaimanapun beratnya dia mencari nafkah di luar sana. Ya, karena kewajibannya bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan jasmani anak dan istrinya, juga kebutuhan rohaninya. Nah, zaman sekarang mungkin mereka bisa berdiskusi, berdialog jarak jauh ya, karena teknologi sudah memudahkan kita untuk melakukan itu. Maka ayah ya tentunya bisa memberikan pengarahan-pengarahan kepada si ibu ya melalui katakan teknologi ya. Ya bisa dia melalui ya kita katakan komunikasi jarak jauh ya, video call ataupun voice call dan lain sebagainya, berdiskusi tentang pendidikan anak dan
ya anak-anak mereka ya, perkembangan-perkembangan yang ada yang terjadi, nah, itu perlu dilakukan oleh keduanya walaupun berjauhan ya. Nah demikian, tapi idealnya ya kalau bisa jangan berjauhan ya, kalau bisa ya tidak berjauhan, dan kalaupun harus melakukannya ya janganlah dalam waktu yang sampai lama ya, sehingga ya kadang-kadang ibu kelimpungan karena tugasnya jadi berat begitu ya. Tentunya ini adalah suatu hal yang perlu dibicarakan oleh keduanya ya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana ya supaya tidak terlalu lama berjauhan. Karena batas waktunya kalau tidak salah 6 bulan ya, seorang suami meninggalkan istrinya. Nggak boleh lebih dari itu. Apapun alasannya. Walaupun alasannya pergi jihad fisabilillah, ataupun menuntut ilmu, ataupun mencari nafkah, ataupun alasan-alasan lainnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita untuk kali ini. Nanti akan kita lanjutkan lagi pertemuan kita pada kesempatan yang akan datang. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Ar-Rahman, salah dari saya dan dari syaitan. Wabihi nasta'in wa ilaihi tuklan. Wallahul musta'an. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.